Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Masa pendidikan Habib Abu Bakar ada dua masa, yaitu di Hadramaut dan di Pulau Jawa. Awal mula pendidikan Habib Abu Bakar dibimbing langsung paman beliau yang saat itu merupakan tokoh terkemuka di Hadramaut, yakni Habib Syekh bin Umar bin Segaf As-Segaf. Di bawah bimbingan penuh disiplin pamannya ini, Habib Abu Bakar belajar ilmu fiqih, tasawuf dan ilmu agama lainnya. Kecerdasan dan kejernihan hati yang dimiliki Habib Abu Bakar As-Segaf mampu menguasai beberapa bidang ilmu walaupun usianya masih relatif muda. Sang paman juga sering mengajak keponakannya ini untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di kota Sewun dan menanamkan rasa kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengajari perilaku-perilaku salafus saleh seperti salat tahajud dan puasa-puasa sunnah. Setiap malam Habib Abu Bakar dibangunkan pamannya agar bersama-sama melakukan solat tahajud. Hal ini semata-mata upaya sang paman agar Habib Abu Bakar membiasakan ibadah malam yang merupakan jalan ataupun tariqah kebiasaan ulama salafus soleh. Didikan sang paman membuat pribadi Habib Abu Bakar menjadi sosok yang istiqamah, tekun belajar dan ibadah. Hari-harinya digunakan sesuatu yang bermanfaat berupa belajar, ibadah, zikir, berziarah ke makam para salihin. Habib Abu Bakar mengerti betul bahwa ulama salafus saleh memiliki derajat tinggi di sisi Allah, tiada lain. Mereka semua memanfaatkan secara baik semua waktunya dengan diisi belajar, mengajar dan ibadah. Di saat Habib Abu Bakar masih kanak-kanak, tanda-tanda cahaya kewaliannya telah tercium di mata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu pengarang Simtud Durar. Dan lebih menakjubkan lagi, sebelum Habib Abu Bakar datang ke Hadramaut dan masih tinggal di tanah Jawa, Habib Ali berkata kepada muridnya, "Lihatlah mereka itu, mereka tiga orang besar, nama mereka sama, keadaan mereka sama dan kedudukan derajat wali kutub mereka sama. Yang pertama sudah berada di alam barzakh, yakni Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Dan yang kedua, engkau sudah pernah melihatnya pada saat engkau masih kecil, yakni Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Sedangkan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir usiamu." Setelah lama berlalu, sang murid tersebut di suatu malam bermimpi melihat baginda Nabi Muhammad SAW dalam 5 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, baginda Nabi Muhammad SAW sedang menuntun anak kecil seraya berkata, "Terdapat kebenaran bagi yang melihatku di setiap mimpinya. Telah aku hadapkan kepadamu cucuku yang saleh, yakni Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Murid tersebut sebelumnya belum pernah melihat Habib Abu Bakar bin Muhammad kecuali dalam mimpinya itu. Sang murid ingat dengan perkataan gurunya, yakni Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang pernah berkata di hadapannya, "Lihatlah mereka itu tiga wali yang sama dari segi nama, keadaan dan derajatnya." Tidak lama dari kejadian mimpinya itu, murid tersebut meninggal dunia. Hal ini tidak berbeda dengan isyarah Habib Ali bahwa dia akan melihat Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik di akhir umurnya. Di mata Habib Abu Bakar, sosok Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi merupakan guru sejati yang luar biasa. Sebab gurunya ini telah banyak jasanya, mulai mendidik ilmu zahir dan batin secara disiplin kepada beliau sampai menikahkannya dengan salah seorang wanita pilihan Habib Ali sendiri di kota Sewun, Hadramaut.
Bahkan Habib Ali sendiri yang meminangkannya dan menanggung semua biaya pernikahannya. Selama di bawah bimbingan Habib Ali, beliau manfaatkan seluruh waktunya untuk belajar, mengambil ijazah dan tabarukan kepada para ulama yang ada di Hadramaut, Yaman Selatan. Setelah lama belajar ilmu agama di Hadramaut, Yaman, tepatnya pada tahun 1302 Hijriah, Habib Abu Bakar hijrah ke tanah Jawa seperlu memperdalamkan ilmu agama, juga mematangkannya kepada ulama dan habaib sepuh di tanah Jawa. Setelah sampai di tanah Jawa, beliau langsung menuju tempat kelahirannya, yakni Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Saat kembali ke tanah Jawa ini, beliau ditemani Habib Alwi bin Segaf As-Segaf yang kini makam beliau di Kebun Agung Pasuruan. Setelah menetap 3 tahun di Besuki beserta belajar berdakwah, tepat pada tahun 1305 Hijriah, saat usia beliau 20 tahun, beliau pindah ke kota Gresik. Mengingat usianya masih muda saat berada di Gresik, kemudian beliau berguru kepada habaib-habaib sepuh masa itu. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, pakunya dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.